perlindungan kesehatan fisik kita. Bersyukur karena HKBP Pasar Rebo tahun ini atau persisnya 7 Oktober 2024 ini akan genap usianya 45 tahun. Kita sedang bersiap menyongsong jubileum 50 tahun itu pada tanggal 7 Oktober 2029. Biasanya setiap tahunnya kita menyelenggarakan ulang tahun dan juga dipadu dengan pesta ucapan syukur hasil panen, katakanlah misalnya tahunan seperti itu. Biasanya gereja kita di sini menyelenggarakannya secara internal, artinya semua potensi yang ada dalam warga jemaat ya kita padukan untuk mendukung program pelayanan. Juga kebetulan memang kita sedang bersiap merenovasi gereja kita HKBP Pasar Rebo ini sehingga makin nyaman, makin bisa lebih luas lah katakan ya menampung kehadiran jemaatnya. Tapi tahun ini menjadi berbeda, artinya sesuai dengan tahun ekumenik inklusif di tahun ini, sekaligus bagaimana kita mengimplementasi visi misi gereja HKBP, yaitu menjadi berkat bagi dunia. Maka tema tahun ekumenik inklusif juga membagikan kebaikan Tuhan bagi semua orang. Inilah yang dipikirkan oleh sebuah komunitas di gereja kita, yaitu One Love, Spirit dan Hope, menyelenggarakan sebuah event Batak Berlari sehingga gereja HKBP oleh karya dari HKBP Pasar Rebo ini bisa membagikan berkat bagi banyak orang. Tentu dengan Batak Berlari ini akan melibatkan bukan hanya jemaat HKBP yang ada di DKI Jakarta, tapi juga jemaat HKBP yang ada di Banten, bahkan seluruh komunitas Batak. Di luar itu pun ya kita persilakan untuk mengikuti kegiatan ini, berpartisipasi sehingga memang sungguh-sungguh kebaikan Allah itu dibagikan oleh kita semua yang hadir, yang terlibat dalam Batak Berlari ini. Saya dengar dari komunitas penyelenggara kita diharapkan 2.000 orang yang berlari bersama-sama, maka sangat luar biasa saya pikir ya. Jadi kehadiran itu sudah menyemangati satu dengan yang lain, dan hasilnya akan kita bagikan kepada Dipabel, sebuah program yang juga HKBP punya kepedulian terhadap anak-anak atau orang yang berkemampuan atau artinya memerlukan perhatian khusus dari kita. Ini bukan hanya untuk orang-orang Batak dan Kristen yang difabel yang kita sebutkan ini, tapi kepada semua yang bisa kita jangkau oleh pelayanan ini. Ini doa kita sebetulnya dan dukungan dari kita semua. Kalau ini sukses, maka Tuhan kita juga akan dimuliakan dan kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan itu akan makin hebat kita pupuk bersama. Keterkaitan antara iman percaya kita kepada Tuhan dengan sumber daya manusia yang makin baik, mendapatkan kepedulian dari Tuhan kita melalui aksi perbuatan kita yang didasari oleh cinta kasih. Demikian saya pikir yang bisa saya sambungkan kepada kita semua, kiranya dengan harapan kita semua dengan semangat sungguh-sungguh mensukseskan kegiatan kita. Hidup Batak Berlari. Sekalian tadi karena disebutkan sambutan maka esensinya belum saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tahun ini kita masuk ke orientasi pelayanan HKBP tahun ekumenik inklusif. Jadi sedikit saya jelaskan apa cakupan atau dimensi dari tahun ekumenik inklusif ini yang perlu kita galakkan di tahun ini, dan saya pikir sangat erat kaitannya dengan apa yang diselenggarakan oleh HKBP Pasar Rebo ini. Tahun ekumenik inklusif itu berdimensi 5, ada 5 dimensi yang harus kita sentuh di tahun ekumenik inklusif ini. Dalam program-program kita di tahun ini di setiap gereja HKBP, yang pertama itu adalah kita harus semakin memupuk dan memaknai bahwa kita semua HKBP itu satu rumah. Jadi dimanapun HKBP itu ada, dia harus memaknai kita satu rumah. HKBP di Pasar Rebo, di Papua, di Tapanuli, kita harus memaknainya sebagai komunitas satu rumah. Dari oikumene itu, oikumene inklusif, oikos dan monos. Yang kedua,
dimensinya adalah bahwa kita juga punya teman, punya saudara yang juga warga gereja di luar HKBP. Artinya ini interdenominasi. Kita tahu bahwa ada banyak sekali denominasi gereja. Dalam tahun ekumenik inklusif ini, kita juga harus memaknainya sebagai saudara yang hidup dalam satu rumah. Itu yang kedua. Untuk ini saya tidak perlu panjang lebar menjelaskan. Tetapi yang ketiga adalah bahwa kita hidup di sebuah negara yang sangat-sangat heterogen, sangat-sangat banyak sekali agamanya berbeda, sukunya berbeda, budayanya berbeda sekali. Tetapi bagaimana kita juga melihat itu sebagai teman satu rumah. Rumah kita adalah rumah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu rumah kita. Jadi kita tetap merasa bahwa itu kita tinggal dalam satu oikos dan honos, tinggal dalam satu rumah. Bagaimana kita boleh hidup sebagai warga HKBP, hidup serumah dengan agama yang berbeda, budaya yang berbeda, suku yang berbeda. Nah, tetapi yang kelima adalah sebagaimana maksud dari tahun ekumenik inklusif yang diturunkan dari kantor pusat, kita juga serumah dengan alam. Jadi alam di sekitar kita, lingkungan hidup kita, bahkan kita juga sebagaimana firman Tuhan dalam kitab Kejadian, kita diperintahkan untuk merawat alam. Maka ini juga menjadi sebuah capaian atau sasaran kita di tahun ekumenik inklusif, bagaimana kita melibatkan diri dalam penjagaan atau perawatan alam. Nah, yang kelima ini yang sangat erat kaitannya dengan Batak Berlari ini, yang sangat-sangat erat kaitannya, bahwa dimensi kelima dari tahun ekumenik inklusif adalah bahwa kita hidup serumah dengan saudara-saudara kita yang mempunyai kemampuan berbeda, different ability, difabel. Banyak sekali gereja yang kurang memberi perhatian terhadap ini. Apakah ibadahnya, apakah pelayanannya? Mungkin kita sudah cukup merasa bahwa kita sudah menyentuh saudara-saudara kita berkemampuan khusus dengan memberi donasi, dengan beri bakti sosial. Amang Ina, Bapak Ibu sekalian, mungkin juga mereka tidak butuh itu. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana mereka dianggap sebagai saudara, bagaimana mereka dianggap sebagai sesama, bagaimana stigma-stigma tentang mereka dihilangkan, bagaimana mereka merasa bahwa mereka sama dengan kita. Maka perlu kiranya setiap gereja menyelenggarakan apakah ibadah, persekutuan, apakah mereka secara khusus, tetapi yang lebih daripada itu bagaimana mereka boleh merasa kita bersama-sama dengan mereka dalam ibadah dan kegiatan-kegiatan gereja. Nah, kalau tadi salah satu tujuan daripada donasi kita adalah untuk kaum difabel, saya pikir panitia ini sangat melihat itu sebagai suatu kewajiban bagaimana saudara-saudara kita kaum difabel merupakan bagian dari teman-teman kita yang hidup juga serumah dengan kita. Mereka tidak terasing, mereka tidak diberi stigma-stigma yang lain, tetapi mereka merupakan bagian dari kita. Nah, kelima dimensi ini merupakan sasaran dari tahun ekumenik inklusif. Terkait dengan Batak Berlari ini, saya pikir juga bagaimana di sini kaum difabel disentuh. Bahkan kalau ada dari saudara-saudara kita yang boleh ikut berpartisipasi dalam Batak Berlari ini dengan segala kondisinya, saya pikir ini sangat luar biasa. Maka ajak juga lah saudara-saudara kita yang difabel. Nah, oleh karena itu melalui kesempatan ini kami mengajak semua, pertama, saya wajibkanlah semua HKBP Distrik 8 DKI Jakarta untuk ikut mendukung program ini. Baik komunitas-komunitas, para lansia, pemuda, ibu-ibu, mari kita ikut mendukung, berpartisipasi, mendaftarlah sesegera mungkin ketika nanti dibagikan link pendaftaran. Saya juga mengajak ketiga distrik yang lain, yaitu distrik Bekasi melalui Mang Preses Mangatur Manuru. Salam hormat kepada Mang Preses Mangatur Manuru, boleh mendorong jemaat kita untuk ikut berpartisipasi dalam segala komunitasnya, apakah ibu-ibu, para lansia, para kaum difabel. Juga kami ingin mengajak melalui Mang Preses kita juga distrik Demoska, Depok, Bogor, Sukabumi, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat juga boleh ikut kalau mau, kan gitu. Saya salam hormat kepada Mang Preses Nexon Simajuntak,
berharap boleh mendorong jemaat kita untuk ikut berpartisipasi mensukseskan acara ini. Dan yang terakhir adalah distrik Banten, tuan rumah Bulahan Ama ya pelaksanaan acara ini. Memang Preses Dunia Steputuru, salam hormat untuk Abang Preses. Berharap Abang Preses boleh mendorong jemaat kita dan semua komunitas yang ada di distrik Banten boleh didorong untuk ikut berpartisipasi mendukung acara yang sangat luar biasa dan baik ini. Mungkin itu saja dulu pengantar dari kami, bagaimana kita mengkorelasikan antara tahun ekumen inklusif dengan kegiatan Batak Berlari yang saya pikir sangat-sangat bagus dan hubungannya sangat-sangat dekat sekali. Demikian Ina, terima kasih. Media dan jurnalis yang telah hadir di tengah-tengah kami, izinkan kami boleh memperkenalkan event yang kami sebut dengan Batak Berlari. Nah, Batak Berlari adalah sebuah kegiatan charity run yang dibuka untuk umum dan diperuntukkan untuk khalayak ramai, lintas usia, lintas agama, bahkan lintas kebudayaan. Dan juga Batak Berlari ini diinisiasi oleh One Love Spirit Hope Community yang adalah sebuah komunitas yang dibentuk oleh sebagian jemaat dari HKBP Pasar Rebo. Dan tahun 2024 menjadi penyelenggaraan perdana dari Batak Berlari yang kami harap nanti mungkin bisa berlanjut lagi gitu ya. Dan kami berinisiasi untuk donasi yang akan diberikan kepada gerakan HKBP Peduli Difabel yang didukung penuh oleh HKBP Distrik 8 Jakarta. Tujuan, kalau boleh kami sampaikan, tujuan hari ini adalah pertama kami ingin meluncurkan dan meresmikan rangkaian kegiatan Batak Berlari 2024 dan juga kita akan launching web Batak Berlari hari ini. Berikutnya adalah pembukaan resmi pendaftaran fun run berikut donasi untuk difabel. Dan harapan kami dari acara ini adalah pertama mengenalkan rangkaian kegiatan Batak Berlari kepada publik dan komunitas lari, mendukung tahun oikumenen inklusif HKBP serta mengajak masyarakat untuk berdonasi bagi HKBP Peduli Difabel. Kami berharap lewat berlari kebudayaan pun bisa diperkenalkan, di mana kali ini kami memperkenalkan budaya Batak ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat jadwal kegiatannya adalah tanggal 30 Juli hari ini adalah press conference, di kesempatan kepada teman-teman difabel untuk merasakan pengalaman yang berbeda untuk boleh berlari dan berolahraga bersama, di mana nanti dalam olahraga tersebut teman-teman itu akan didampingi oleh para pelari-pelari yang memang sudah berpengalaman ya, seperti itu. Dan One Love Spirit Hope Community dan Aktifin yang bekerja bersama kami berkomitmen menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana setiap orang tanpa memandang fisik dapat berpartisipasi dan menikmati event ini bersama-sama dengan kami. Target peserta yang akan kami harapkan boleh ikut adalah 2.000 orang untuk 2 kategori lari. Kami harap ini bisa terpenuhi. Kategori lari dibagi menjadi 2,5 km dan juga 5 km. Usia minimal 7 tahun. Juga difabel dimungkinkan sekali untuk berlari dengan kursi roda ataupun dengan alat lainnya yang mungkin biasa dipakai, dengan pendampingan pribadi atau pelari yang sudah disediakan oleh panitia. Waktu pelaksanaan ini yang mungkin penting sekali untuk diingat, kita akan melaksanakan Batak Berlari pada tanggal 15 September 2024 dengan venue yang cukup menarik, dan ini sudah biasa untuk menjadi venue berlari, yaitu di Qubit BSD. Dan pendaftaran bisa dilakukan secara online lewat batakberlari.aktifin.id. Nanti berarti hari ini sudah mulai bisa dilakukan ya, seperti itu. Nah, kategori dan hadiah
Kategorinya ada 2 kategori seperti tadi sudah disampaikan, 2,5 kilometer untuk lari yang rute yang lebih pendek gitu ya, dan santai, cocok untuk semua usia dan kemampuan. Begitu juga yang satu lagi itu adalah rute yang lebih panjang, itu 5 km. Ini rute untuk yang mungkin mau lebih tantangan lebih, terbuka untuk pelari dan semua tingkat kemampuan. Berapa sih biaya registrasinya? Nah, biaya registrasi adalah 275.000. Di dalam 275.000 tersebut teman-teman sudah berdonasi sejumlah Rp25.000, dan bahkan jika ingin lebih lewat microsite kita itu bisa dilakukan gitu ya. Nah, hadiahnya apa? Hadiahnya ada finisher medal dan juga photo taking untuk semua pelari. Termasuk juga kita menyediakan door prize bagi peserta yang beruntung. Nah, berikutnya adalah kita tampilkan berikut adalah jersey dan medal dari Kairos ya, itu Stella ya. Tadi seperti yang kami sampaikan di awal tadi bahwa ini terbuka untuk umum, halayak umum, lintas agama, lintas kebudayaan. Memang cukup menarik ketika kami bersepakat untuk memilih tajuk Batak Berlari gitu ya. Tapi kami pikir ini sesuatu yang baik gitu ya. Kita memulai untuk memperkenalkan sebuah kebudayaan dengan cara yang berbeda. Apalagi bisa kita bilang saat ini lari itu menjadi satu media yang sangat positif. Orang untuk beramai-ramai, berlomba-lomba mau ikut acara lari, hampir bisa dibilang acara lari apapun ramai diikuti. Sehingga kami pikir lewat Batak Berlari ini kita mau memperkenalkan juga budaya, sehingga dalam rangkaiannya pun kita akan membuat ini menjadi lebih inklusif. Seperti tadi kita sampaikan, keseniannya kita kenalkan, makanan-makanan khas budaya Batak yang halal pun kita akan perkenalkan di sana nanti. Bahkan nanti juga kita akan undang banyak, mungkin ada para penarinya, bahkan artis-artis Batak akan ada. Jadi sesuatu yang berbeda sekali ketika teman-teman mengikuti event ini seperti itu. Nah, harapan kita terhadap teman-teman media, kami harapannya adalah lewat press conference hari ini teman-teman boleh memberitakan acara ini sehingga boleh orang banyak bisa mengikuti, terkhusus yang mungkin berdomisili di Jabodetabek tapi tidak tertutup kemungkinan karena kita ada virtualnya, sehingga dimanapun orang bisa mengikuti event Batak Berlari ini. Dan kami berharap mungkin kedepannya mungkin ada juga budaya-budaya lain di Indonesia yang mungkin melakukan hal yang sama, sehingga lewat olahraga budaya Indonesia pun bisa jauh lebih ke explore seperti itu. Jadi kita dengarnya aja udah wah beda nih gitu. Jadi untuk kita menjualnya pun akan sangat menarik sekali gitu. Yang kedua, kita akan menyatukan olahraga dengan kesukuan dan juga dengan seni budaya Batak. Jadi itu sesuatu yang bisa dibilang belum ada sebelumnya. Biasa kita lari aja, sekarang kita akan menjual juga suku Batak itu seperti apa. Jadi kita lebih pada publikasi pada orang-orang yang belum tahu sebenarnya budaya Batak itu seperti apa sih gitu. Dalam event ini kita juga akan bantu dalam segi virtual eventnya, lalu platformnya untuk foto taking, galeri, itu semua kita siapkan. Dan tentunya untuk offline-nya yang paling penting itu sesuai temanya ya, fun, walk, and run. Maka dugaan kami akan sangat banyak first timer atau beginner runners di dalam eventnya. Jadi dengan itu kita akan memastikan bahwa rute larinya ini akan aman, menarik, namun tidak lupa kita juga harus rutenya menantang untuk seluruh usia. Jadi mulai dari anak kecil hingga nanti orang tua juga bisa berpartisipasi dalam event. Tentunya sebagai event pertama WLSH, One Love Spirit and Hope, kami akan memastikan keamanan dan standar dari event ini untuk dapat memumpuni, sehingga dapat menjadi awal yang baik dan acuan untuk WLSH dengan harapan menjadi awal yang baik dan terus berlanjut ke event-event di tahun-tahun berikutnya.
Terima kasih. Melakukan event Batak Berlari. Pada saat saya diinfokan bahwa akan ada event Batak Berlari yang diinisiasi oleh adik-adik saya di Pasar Rebo serta Bimang Najulu di Pasar Rebo dan Surabaya. Saya sangat mengapresiasi karena saya memang sangat senang berlari dan beberapa event sudah saya ikuti, dan baru kali ini ada tajuk Batak Berlari. Nah, kenapa berlari ini yang dipilih mungkin ya? Kalau kita mau jujur, sebenarnya kalau berdasarkan penelitian Manina dan kita semua, orang Indonesia termasuk orang yang malas bergerak. Dari data, kita termasuk ranking paling bawah untuk bergerak. Jadi dihimbau sebenarnya dari segi kesehatan dalam satu hari kalau bisa kita minimal 6.000 langkah. Tidak harus berlari, berjalan pun bisa. Nah, 6.000 langkah itu sebenarnya gampang kalau kita hitung-hitung matematis. Setiap 1 detik mungkin 2 langkah. Kalau 2 langkah berarti 2 kali 60 berarti 120 dikali 60 lagi 1 jam itu bisa 7.000. Artinya sudah memenuhi syarat untuk 6.000 langkah. Kenapa saya bilang seperti ini? Kita bisa lihat di lingkungan kita. Kalau mau ke depan aja, mungkin bagi kawan-kawan bapak-bapak yang mau beli rokok yang untuk kesenangannya saja mesti mengeluarkan motor, sepeda motor untuk beli. Sebenarnya berjalan saja cukup. Ya, dan kalau kita lihat saudara kita atau turis tiba di sana, mereka jarang rental mobil, mereka berjalan. Kita pikir ini irit atau apa? Enggak, itu memang budaya. Jadi saya ingin dan saya apresiasi karena apa? Supaya kita orang Batak dan khususnya semua warga Indonesia, ayo kita bergerak. Kenapa harus bergerak? Nah, ini permasalahan. Nah, kalau orang biasa pakai Strava, pakai Garmin, silakan pakai yang ada gitu. Jadi memang platform kami tugasnya adalah mengumpulkan data, populate dan visualisasi pada event-event tertentu. Jadi misalkan khusus di sini kita harus reach suatu target, peserta tinggal pakai Strava, bisa connect ke kita langsung populate datanya dan kita cek. Kenapa kita harus cek? Pasti tentunya kita nggak mau ya ada orang yang tak valid itu atau curang dan lain-lain. Pasti kita akan cekin dan semua data itu bahwa valid. Oh, ini orang benar lari, dia reach target, maka dia eligible untuk olahraga, untuk mendapatkan hadiah gitu. Jadi secara virtual nanti peserta tinggal daftar aja. Kita tersedia di aplikasi dan web app. Jadi untuk peserta yang mungkin HP-nya belum di-upgrade atau aduh males download aplikasi tambahan, kita udah punya web app. Jadi tinggal masuk ke website kita, itu nanti tinggal bisa buat akun untuk langsung nanti didaftarkan form registrasi ini. Jadi nanti misalnya tinggal oke, mau pakai Strava tinggal di-connect aja, nggak usah manualin lagi, langsung di-connect, di aktivitas tarik udah selesai. Nanti tinggal dari admin kita yang melakukan pengecekan, sesimpel itu. Gitu. Oke, boleh dibantu oleh ketua panitia untuk mengetikkan Batak Berlari di lamannya yang di atas yang dekat Google, yes. Batak Berlari .activate, nah itu sudah ada. .id jangan di enter dulu, boleh agak dibawa ke tengah sehingga bisa bersama-sama nanti klik enter. Tapi kita boleh foto dulu sebelumnya pada seluruh narasumber dan juga panelis serta pemproses kami. 3, 2, 1 boleh berfoto bersama. Sekali lagi, ya boleh sama-sama diarahkan ke tombol enter. Kita countdown bersama-sama. 3, 2, 1 enter. Yes, dengan itu boleh kami minta kesediaan sama presiden kami untuk boleh menyatakan bahwa website sudah tersedia dan registrasi dapat dilakukan mulai hari ini. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, websitenya sudah tersedia. Kami ajak kita semuanya segera mendaftar dan kita ketemu tanggal 15 September 2024 di
IPI BSD Tangerang ya, Serpong Banten. Sampai ketemu. Dengan ini resmi sudah bakat berlari dapat mengakses dan dapat didaftarkan. Mari ajak seluruh senang